Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha ibu pada pagi hari ini? Iya, alhamdulillah ya. Kabar anak-anak ibu semuanya sehat. Ibu doakan semoga anak-anak ibu tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan gembira setiap harinya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada Rizky, ibu persilahkan. Nah, karena anak-anak ibu kurang semangat, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Di sini ibu sudah menyediakan lirik dan lirik lagunya. Kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Wah, anak-anak ibu sudah hafal. Kita ulang sekali lagi ya anak-anak. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nampaknya anak-anak ibu semangat sekali ya untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang daur hidup kata. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang daur hidup ayam. Apakah anak-anak ibu masih tahu apa itu daur hidup? Siapa yang mau menyebutkannya? Iya, kepada Dola, ibu persilahkan. Iya, daur hidup atau metaforsis merupakan proses perubahan terbentuknya bentuk yang terjadi pada hewan. Proses ini biasanya akan melibatkan perubahan fisik, penampilan dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk Dola dulu. Setiap hewan bisa jadi memiliki proses daur hidup yang berbeda. Bahkan ada yang sangat unik ya anak-anak. Daur hidup merupakan proses perkembangan makhluk hidup dari lahir hingga menjadi dewasa dan menghasilkan keturunan. Karena itu setiap jenis hewan akan mengalami proses daur hidup. Tapi tidak semuanya mengalami metaforsis ya anak-anak. Nah, metaforsis merupakan perubahan bentuk hewan secara bertingkat yang dialami selama masa pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut. Dari berbagai hewan yang ada di dunia ini, hanya ada beberapa yang mengalami metaforsis dalam proses daur hidupnya. Contohnya yang kemarin, ayam. Sekarang kata. Kata adalah salah satu jenis hewan yang mengalami proses metaforsis selama hidupnya. Berikut akan ibu kenalkan beberapa tahap daur hidup dari kata yang sering
anak-anak ibu temui di sekitar rumah. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu kata? Oh, semuanya sudah tahu, pintar. Ini adalah contoh katak ya anak-anak. Sekarang ibu akan menjelaskan uh, jalan daur hidupnya kata. Yang pertama di sini ada telur. Anak ini ibu bisa memperhatikan semuanya? Terima kasih. Nah, proses daur hidup kata yang pertama telur. Pada proses daur hidup kata pertama ada telur. Seekor kata dewasa memiliki atau menghasilkan telur hingga 20.000 butir dari sekalinya bertelur loh. Apakah anak-anak ibu tahu? Nah, telur-telur kata itu akan dikeluarkan dari dalam air dan kemudian mengapung di atas air sehingga membentuk gumpalan-gumpalan. Pasti anak-anak ibu pernah melihatnya kan? Yang kedua itu berudu. Telur yang sudah menetas, telur yang di atas air tadi jika sudah menetas, menjalani hidup tahap selanjutnya dengan menjadi kecebong atau berudu. Kecebong atau berudu ini akan hidup di dalam air sehingga memiliki organ yang akan menunjang. Fase ini kecebong atau berudu memiliki insang 2 hari setelah menetas. Setelah menetas dari telur, dia akan memiliki 2 insang ya anak-anak. Pada tahap ini, kecebong juga hidup secara tertutup di dalam air sehingga 5 hari. Hingga hewan ini berubah ke fase selanjutnya. Kecebong akan hidup dengan memakan alga atau tumbuhan yang ada di air. Yang ketiga, setelah kecebong adalah katak muda. Pada fase katak muda ini, kecebong akan berubah menjadi katak muda. Masih hidup di dalam air ya anak-anak. Katak muda ini masih hidup dengan menggunakan insang, namun tidak hanya memakan tanaman, tapi juga berburu jangkrik. Pada usia 3 minggu setelah menjadi katak muda, hewan ini akan memiliki kulit yang menutupi bagian insangnya. Kemudian pada usia 8 minggu, katak muda akan memiliki kaki belakang dan terus bertumbuh membesar. Pertumbuhan ini pun akan diikuti dengan munculnya kaki depan. Coba anak-anak ibu perhatikan ya, ini contohnya. Lalu pada minggu ke-12, katak memiliki jari-jari kaki terlihat sempurna dan ekor belakang yang makin memendek. Jadi lama-kelamaan nggak ada ekor katak ya anak-anak. Pada usia tersebut insang sudah mulai tergantikan sempurna dengan paru-paru. Jadi katak bernafas dengan paru-paru. Nah, setelah fase ini katak mulai hidup di darat sebagai katak dewasa. Yang fase keempat yaitu katak dewasa. Coba anak-anak ibu perhatikan, pasti anak-anak ibu tahu kan katak dewasa. Pada fase ini daur hidup katak adalah menjadi katak dewasa dan mulai hidup di darat. Katak dewasa sudah memiliki seluruh bagian tubuh yang sempurna dan akan menghasilkan banyak waktu di darat. Namun tingkat kehilangan kemampuan berenang. Pada katak dewasa akan memiliki kulit yang agak licin dan warnanya yang berbeda-beda dengan jenisnya. Ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang apa itu ya anak-anak, banyak kan bagian warna-warna katak. Tapi kebanyakan katak akan memiliki warna perpaduan hijau dan kecoklatan, seperti yang anak-anak ibu jumpai di kehidupan sehari-hari anak ibu. Katak dewasa juga memiliki kaki bagian belakang yang akan panjang, yang berguna untuk membantu melompat dan berenang di kolam ya anak-anak. Setelah menjadi katak dewasa, hewan ini bisa mulai berkembang biak dan melanjutkan keturunannya. Dan balik lagi ke telur ya anak-anak, katak dewasa itu akan bertelur, terus telur itu akan menetas menjadi berudu, dan berudu itu akan menjadi katak muda, dan katak muda itu akan menjadi katak dewasa. Nah, seperti itu
daur hidup kata atau metafosis kata ya anak-anak. Apakah anak-anak ibu paham dengan yang ibu jelaskan? Karena anak-anak ibu sudah memperhatikan gambar ini, ada gambar telur, ada gambar berudu, ada gambar kata muda, ada gambar kata dewasa. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Iya, gambar telur. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh telur kata ini? Bentuk kumpalan. Wah, pinter anak-anak ibu ya. Nah, kalau telur ini sudah menetas, telur ini akan menjadi apa anak-anak ibu? Iya, Dola. Iya, menjadi kecebong atau berudu dan mengapung di atas air ya, Dola. Wah, pintar sekali anak-anak ibu. Bagaimana tahapan kata itu? Siapa yang mau? Iya, Dona, ibu persilahkan. Apa tahapan daur hidup kata? Yang pertama apa, Dona? Iya, kata itu bertelur. Yang kedua apa? Ya, telur akan menetas menjadi berudu. Lalu berudu akan menjadi kata muda. Selanjutnya akan menjadi kata dewasa. Nah, seperti itu daur hidup kata atau metafosis kata ya anak-anak. Kata dewasa akan menghasilkan telur. Telur akan menjadi berudu. Berudu akan menjadi kata dewasa, kata muda, dan kata dewasa. Selanjutnya kata dewasa. Selanjutnya, jika kata dewasa bertelur, nah maka seperti itu ya anak-anak, terjadinya metafosis berulang-ulang. Apakah anak-anak ibu paham? Baik, sepertinya semuanya anak-anak ibu paham dengan apa yang ibu jelaskan. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak ibu Soleh dan Soleha ini, ibu akan memberi pertanyaan kepada ketua kelas Rizky. Ibu mau bertanya kepada Rizky, apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Iya, tentang daur hidup kata ya Rizky. Wah, Rizky, ibu kira Rizky ya dari tadi tidak memperhatikan ibu karena asik mengobrol dengan Agung ya. Maafkan ibu ya Rizky. Nah, bagaimana perasaan anak ibu setelah mengetahui daur hidup kata? Sekarang anak-anak ibu tidak bertanya-tanya lagi kan, kata dewasa itu sebelum menjadi kata apa dulu ya? Sebelum menjadi kata ada dua fase ya anak-anak sebelum menjadi kata, yaitu bertelur dan menjadi berudu atau kecebong ya anak-anak. Nah, karena anak-anak ibu sudah paham tentang daur hidup kata ini, ibu akan memberikan tugas di rumah, yaitu memperhatikan daur hidup hewan-hewan yang ada di sekitar rumah anak-anak ibu ya. Tugas ini akan anak-anak ibu buat di kertas yang nanti akan ibu bagikan. Apakah anak-anak ibu semuanya paham? Ada yang ingin bertanya? Iya, kepada Dola. Tugas ini akan kita kumpul pada minggu depan ya anak-anak. Bagus, Dola memberi pertanyaan. Selanjutnya, adakah anak-anak ibu yang kurang paham dan ingin bertanya lagi? Sempatnya semuanya sudah paham ya anak-anak. Tolong tugasnya dikerjakan di rumah ya anak-anak. Tidak ada yang mengerjakan tugas di sekolah. Tugas rumah dikerjakan di rumah, bukan di sekolah ya anak-anak. Nah, tugasnya sudah ibu berikan. Dan waktu kita juga sudah habis. Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini sampai di sini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.